Oke, selamat malam teman-teman semua. Kalau misalkan ada suara nggak jelas atau apa, diinfo aja di Telegram atau di chatting. Malam ini saya coba bahas mengenai Bollinger Band, di mana indikator ini sebenarnya cukup fleksibel dan bagus disandingkan atau dipasangkan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi dia bisa digunakan sebagai filter yang cukup efektif sebenarnya untuk melihat posisi harga ada di area mana atau di kisaran mana, atau ada kemungkinan nggak terjadi reversal atau pembalikan harga. Dalam Bollinger Band sendiri ini terdiri dari 3 garis gelombang ya, yang terdiri dari garis bawah, garis tengah, dan garis atas. Nah, masing-masing garis ini sebenarnya memiliki beragam fungsi ya. Sebenarnya di Bollinger Band ini banyak teknik atau banyak trik atau banyak rule yang muncul atau terjadi ya. Cuman saya hanya membahas sebagian saja. Kalau nggak salah tuh ada kawan yang pernah bilang itu ada sekitar kisaran 50-an. Jadi rule yang bisa digunakan dalam Bollinger Band. Nah, Bollinger Band sendiri ini bisa kita gunakan untuk mengetahui kapan harga sedang trending atau sedang naik tinggi, karena dia sebenarnya secara otomatis membentuk channel berjalan yang mengikuti gelombang atau pergerakan harga. Jadi dia selalu menyesuaikan dalam setiap pergerakannya ya, baik di time frame kecil maupun di TF yang besar. Jadi bentuk gelombangnya ini akan selalu menyesuaikan. Kalau kita menggunakan teknik ini pun harus lincah juga ikut menyesuaikan pergerakan harga. Jadi kalau harga lagi trending ya sudah di-cut saja. Kalau bisa mungkin ya balik arah, ganti posisi. Atau kalau yang menggunakan teknik hedging bisa digunakan juga trik ini, di mana ketika harga di posisi tertinggi atau di mana posisi terendah bisa melakukan entry di area tersebut. Atau bisa juga dipasangkan dengan harmonic pattern, support dan resisten, maupun teknik-teknik yang lain. Bahkan pola-pola candle itu bisa juga masuk dalam sistem trading Bollinger Band. Bollinger Band ini sebenarnya sangat unik. Jadi yang biasa menggunakannya ini biasanya sering digunakan untuk scalpingan, terutama di TF yang kecil. Saya bahkan dulu sering pakai di TF M1. Nah, ini di M1. Radang jadi suaranya agak serak-serak basah. Jadi agak maklumin ya kalau ada suara-suara yang agak kurang jelas. Nah,
baik di M1 maupun di TF-TF yang lain, ini sebenarnya bisa kita eh, bisa kita pakai atau pasangkan dengan atau dikombinasikan dengan teknik yang lain. Misalkan dengan harmonic pattern. Nah, ini bisa. M1 ini. Siapa bilang harmonic pattern tidak bisa di CF yang kecil? Nah, ini kalau mau scalping, kita punya area entry di level-level atas. Atau pola candle, cari aja engulfing, atau doji-doji di ujung-ujung pergerakan harga. Jadi triknya banyak. Nah, malam ini saya mencoba membahas kembali yang kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu pattern 1, 2, 3. Hanya saja di pattern ini kita pasangkan dengan Bollinger Band. 1, 2, 3 itu sebenarnya pergerakan pola pembalikan arah. Jadi konsepnya seperti ini, apabila ada harga naik ke atas, naik. Nah, ini jangan sampai kita jangan sampai kita lewatkan ya konsep pembalikan harga. Biasanya itu selalu terjadi seperti ini. Jadi titik terendah naik, di sini titik tertinggi, atau hitter high. Nah, ini harus selalu jadi acuan utama. Konsep ini jangan sampai dilewatkan. Ini konsep dasar ketika harga akan balik arah. Nah, ini akan selalu seperti ini. Nah, ketika harga nge-break di sini kan titik terendah sebelumnya ya, ke lower ya. Nah, ketika harga sudah terjadi breakout atau break seperti ini kalau di teknik SND disebutnya engulf. Nah, ini biasanya kalau sudah terjadi seperti ini kita cari sell. SL-nya wajib di titik tertingginya atau hitter high-nya ini. Nah, ini wajib SL-nya di sini. Nah, kita mau entry sell-nya di mana? Nah, ini bisa kita pakai Fibo. Sebentar, saya buat Fibo dulu. Nah, pakai Fibo seperti ini saja. Entry-nya bisa langsung ditarik Fibo seperti ini. Ini bisa entry di golden moment atau di level Fibo di sini. Atau yang senang mencari entry seperti ini di area GML. Nah, ini hanya pilihan. Ini konsepnya adalah entry sell. Ya, nah ini disebut teknik auto pattern 1, 2, 3. Nah, kan web ini konfirmasi. Ini kalau di pindah atau diubah menjadi candle, ini adalah satu candle engulfing yang nge-break
candle sebelumnya. Tapi kalau web seperti ini, jadi engulfing itu hampir sama, hanya saja kalau engulfing kan pola candle atau dalam bentuk candle, nah kalau ini dalam bentuk web. Nah, kalau ketemu setup seperti ini sudah semestinya kita mencari sell. Sorry, ini 2. SL-nya ya di atasnya ini. Artinya kalau harga naik ke atas berarti setup ini gagal. Nah, ingat kemarin apabila pola reversal gagal, maka dia akan menjadi pola penerusan. Jadi artinya setup yang ini kita anggap invalid. Jadi kita cari kembali di setup yang lainnya. Kalau sudah invalid ya udah. Bahkan kita bisa gantian nyari buy. Kenapa nyari buy? Karena ini kita anggap nge-breakout titik tertinggi di sini. Jadi kita balik kalau kita cari buy-nya. Ini 1, 2. Nah, di sini entry-nya buy. Jadi kebalikannya seperti itu. Karena kita anggap harga kan ke atas, berarti menjadi pola penerusan. Nah, pola yang gagal ini menjadi pola atau support dan resisten, atau area SMB, atau area entry di kebalikannya. Jadi kalau yang mau pakai sistem hedging juga bisa kita terapin konsep ini. Nah, ini polanya ini sebenarnya selalu seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita rajin mengikuti seperti ini pun sebenarnya sudah lumayan untuk mendapatkan area OP. Jadi ini cukup sederhana aja kan sebenarnya, hanya melihat pergerakan harga di mana dia membentuk titik terendah baru atau lower baru atau titik tertinggi baru. Nah, hanya seperti itu saja. Tetapi ya itu tadi, batasan atau invalidnya kita harus siapkan terlebih dahulu. Nah, apabila pola tadi gagal, kan jadi kita tinggal balik seperti ini saja. Ibunya. Ya, ini misalnya kita anggap harga tidak jadi turun, misalnya turun cuman sedikit, tapi malah dia naik lagi. Nah, udah berarti kita cari buy. Nah, ini mau apa? Mau kita cari entry di area Fibo Golden Moment bisa. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja di mana ada supportnya, karena ini kan sudah nge-break high. Nah, supportnya ada di mana? Ya udah kita jadikan untuk area entry. Nah, area entry kalau seperti ini kan banyak. Bisa ketika close candle, ketika breakout, kita langsung entry, cuman resikonya kan terlalu tinggi. Nah, kita upayakan sebisa mungkin resikonya selalu kecil. Kalau selalu kecil berarti kita cari retest. Nah, angka 3 ini angka retest. Jadi ini 1, 2, nah, yang ketiga kita pakai untuk entry. Nah,
Ini namanya pattern 1, 2, 3. Cukup sederhana. Sebenarnya lumayan bagus juga kalau benar-benar kita telateni. Nah, lalu hubungannya dengan Bollinger Band-nya. Nah, Bollinger Band-nya itu kita gunakan untuk memfilter. Jadi, kalau kita selalu ngikutin web gini kan terkadang kita akan entry terus seperti itu kan. Nah, kita filter, jadi posisi satunya ini harus benar-benar di titik tertinggi. Misalkan posisinya seperti ini, ya. Ini titik terendahnya kan, ketika harga tadi turun. Nah, ini ada pergerakan naik. Nah, berarti ini 1, 2, 3. Nah, 3-nya tadi mau pakai Fibonacci bisa, seperti ini. Nah, ini kita entry-nya di area golden moment, atau bisa juga entry di area harmonic pattern. Nah, tinggal mau ikutin yang mana. Nah, tinggal disesuaikan saja. Gak masalah pakai M1 juga. Nah, berarti ini entry untuk buy. SL-nya di titik terendah tadi yang dimana ada di level bawah Bollinger Band. Nah, ini buy. Nah, lumayan nih sebenarnya, harga naik tinggi. Nah, ini tinggal pakai MM-nya. MM-nya mau pakai yang perbandingan berapa untuk TP-nya. Ini misalnya 1, 2, 3. Kalau 1 banding 3 bisa. Jadi dikalikan ini 1. Atau kalau pakai hitungan area entry dengan SL dikali 3 kan sebenarnya kan gini, 1, 2, 3. Dapatnya lumayan. Atau coba kita cari yang lain. Nah, sama seperti ini juga. Satu, 2, 3 entry. Nah, cari Fibo lagi. Ini lumayan, SL-nya kecil banget. Area entry-nya di sini, SL-nya di sini. Apalagi kalau pakai area entry-nya Harvard. Nah, itu SL-nya lebih tipis lagi. Nah, apabila setup ini gagal, ya udah mendingan kena SL aja, cut loss aja. Lebih baik kita balik arah atau ya sudah cari kesempatan yang lain. Jadi udah begitu aja. Nah, nanti tinggal dihitung aja dari beberapa rule atau sistem yang kita ikutin, entry 1, entry 2, entry 3. Nah, itu sampai berapa kali entry. Nah, nanti di-review aja setelah ini. Misalnya satu hari ini kita entry 10 kali. Nah, SL-nya berapa, dapat profitnya berapa. Nah, probabilitasnya gimana, bagus apa enggak ya, nanti dibuktikan aja. Nah, misalkan nah ini kayak seperti ini aja. Ya kalau udah jadi gini sih sudah enak ya. Kalau nanti sudah ketemu ngadepin langsung di chatnya, baru rada goyang kali.
Oh, nanti harusnya nyobanya pakai ini ya, kalau online lagi nyobanya pakai simulator aja ya, langsung biar enak. Nah, misalkan ini kita cari turunnya kan ya, ini naik. 1, 2, 3. Mau di area 61,8. Sih bagusnya kalau area entry seperti ini, dari 61,8 ke atas. Dah, sell. Ya terkadang kalau scalping tuh dapat segini juga udah lumayan. Tapi kalau yang modelnya mau pakai dari area entry ke sini, istilahnya mau pakai perbandingan 1:3, ya belum kena TP. Nah, TP-nya di sini. Tapi ini belum invalid karena harganya masih ada di area entry. Tetapi kalau yang agresif, nah ini sudah dapat, sudah lumayan. Dikit-dikit dikumpulin juga ada lumayan. Saya coba cari kalau misalkan gagal. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Kita anggap ya, ini kita anggap harga naik ke atas. Nah, seperti ini. Terus harga turun. Nah, entry di sini. Nah, kalaupun kena SL, cukup kecil kan sebenarnya, kan nggak terlalu signifikan. Tapi kalau M1 kan kita nggak mungkin kan SL-nya rapat-rapat banget, biasanya kan agak naik. Karena kita memperhatikan spread juga. Nah, ini untuk M1. Jadi kalau mau dipakai scalpingan, monggo. Jadi scalpingan itu kalau pakai BB itu banyak banget sebenarnya. Kita bisa ngandelin candle-candle seperti ini. Ada candle seperti ini OP. Ada apa? Pola-pola engulfing OP. Bisa banget sebenarnya di apa kita pakai untuk mencari momen-momen entry atau mencari profit. Nah, saya dulu sering pakai kalau M1 ini uh, di jam-jam kalau pagi sebenarnya. Nah, itu di apa? Pair-pair tertentu itu ada pergerakan yang terkadang cukup unik. Masuknya sih sebenarnya ke sistem trading pagi hari dipakai buat scalping. Nah, ini biasanya banyak candle-candle rapat. Nah, ini memang gerakannya kadang naik turun. Nah, itu sebenarnya kita bisa main buat TikTok naik turun. Misalnya di atas entry, di bawah entry, kayak gitu aja terus. Tapi itu kalau di pagi hari. Kalau lagi trending seperti ini, ya sorry. Yes. Dimatiin dulu aja. Yang kabel di TV aja dicabut dulu. Kabel yang di TV, yang di tembok.
Oke, mungkin malam ini cukup ini saja. Nanti kalau mau dibahas silakan ditanya di grup. Kebetulan ada kendala teknis ini, air akuariumnya meluap, jadi saya harus atasin dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.